Thariqah itu adalah perpaduan antara syariat dengan hakikat. Antara syariat dengan hakikat. Yaitu maksudnya syariatnya itu digunakan, kemudian hakikatnya itu juga digunakan. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, maka syariat juga harus dia tempuh. Dia harus ikut ngaji, belajar dengan santri-santri yang lainnya. Kemudian dia itu fokus dalam pelajarannya, gitu kan. Kemudian pemikirannya itu tidak pecah, sehingga tidak mengganggunya dalam mengaji. Hikmah yang kedua, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Rubbama seringkali mana akan nyegah sapa Allah taala ing sira. Rubbama seringkali a'taka maringi sapa Allah taala ing sira, famana'aka mongko nyegah sapa Allah ing sira. Warubama lan seringkali mana'aka nyegah sapa Allah taala ing sira, fa'ataka mongko maringi sapa Allah ing sira. Nah, kemudian pada hikmah yang kedua dalam bab ini, dalam bab di zikri khafaya alqabihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwasanya rubbama a'taka fa mana'ak, rubbama mana'aka fa a'ta. Seringkali Allah taala itu memberimu, tetapi hakikat dari pemberian itu adalah larangan. Dan seringkali Allah taala itu mencegahmu, menghalangimu, tetapi hakikatnya Allah taala itu memberimu. Seringkali Allah taala itu memberi kepada kita, tetapi hakikatnya itu adalah melarang kita atau tidak memberi kita. Sejadi, nanti ada contohnya. Warubbama mana'aka fa'atat, barangkali Allah taala itu tidak memberikan pemberian kepada kita, tetapi hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat kepada barometer nafsu, bahwa nafsu yang amarah, yang selalu memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, nafsu itu atau jiwa seseorang itu, ketika seseorang itu diberi, maka dia akan merasakan, kalau diberi dia akan merasakan senang. Kalau kita diberi oleh orang lain, rasanya gimana? Senang. Kalau kita tidak diberi oleh orang lain, apalagi kita memintanya sebelumnya, sedih, ya kan? Nah, sehingga kalau melihat sudut pandang nafsu, ketika nafsu itu diberi, maka dalam pemberian itu terdapat kesenangan nafsu, terdapat syahwatnya nafsu. Sehingga tidak heran ketika seseorang itu diberi pemberian oleh orang lain, maka dia akan merasakan senang. Dan sebaliknya ketika seseorang itu tidak diberi, dilarang, dicegah dari pemberian, dan maka otomatis dia akan merasakan sedih yang luar biasa. Makanya seseorang yang sering mengajukan proposal ke sana ke sini, di kantor sana, di kantor sini, di pemerintahan sana, di pemerintahan sini, ya kan? Ya hakikatnya ketika dia itu mengharapkan kepada makhluk, maka dia akan sedih. Ketika dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan sedih.
Sehingga ketika dia mengajukan proposal ke sana kemari kemudian tidak ada hasilnya, ditolak, apalagi dibalas dengan ucapan-ucapan yang kasar, maka itu adalah kesedihan di atas kesedihan, kesedihan yang double, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita itu mengarahkan pemberian dari Allah Ta'ala atau pencegahan dari Allah Ta'ala, dia tidak akan memandang ketika Allah Ta'ala memberi kepada saya maka saya bahagia, ketika Allah tidak memberi kepada saya maka saya tidak sedih. Jadi antara bahagia dan sedih, antara diberi oleh Allah Ta'ala dan tidak diberi oleh Allah Ta'ala, itu yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga disinilah peran nafsu, di mana ketika nafsu itu tidak dikontrol oleh pemiliknya, oleh diri kita, maka ketika setiap kali kita berdoa, ya Allah, saya ingin nikah, Allah, kemudian belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi ketika seseorang yang menginginkan nikah kemudian belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak memberi kepada dirinya, di sana terdapat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Misalnya apa? Dia disuruh pesantren, ya maka dia harus fokus pesantren. Allah, ngaji gitu kan. Kemudian ngajinya itu secara fokus, ngajinya secara fokus, kemudian dia itu benar-benar konsentrasi dalam pengajiannya, tidak noleh sana, tidak noleh sini, itu kan, tidak mikir sana, tidak mikir sini, yang dia fokuskan itu hanya ngaji. Itu kalau memang seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia sudah paham, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdoa kemudian belum kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka sebenarnya Allah Ta'ala itu mengarahkan dirinya kepada hal yang lain, dan hakikatnya itu bukanlah pencegahan dari Allah Ta'ala, bukanlah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wal ata wa dzalika li jahliha bi rabbiha wa adami fahmiha. Sehingga ketika seseorang itu paham tentang Allah, maka dia akan menyatakan, akan memahami bahwa annal man'a ainul ata, bahwasanya larangan atau ketidakberhasilan seseorang ketika berdoa belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan ainul ata, itu adalah pemberian yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika dia berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, karena bisa jadi itu adalah istidraj, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, sehingga dengan adanya dikabulkan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itu adalah bisa jadi itu adalah larangan, bisa jadi itu adalah pencegahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Nah, sehingga farubbama aqaka ma tashtahihin nufus famana'aka bidzalika hadratal quddus. Ketika Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita apa yang disukai oleh nafsu, apa yang diinginkan oleh syahwat, bisa jadi hal itu adalah pencegahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dengan tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika Allah Ta'ala itu tidak mengabulkan apa yang disukai oleh nafsu, oleh syahwat, bisa jadi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu ingin mendekatkan diri kita kepada dirinya, ya kan? Seseorang yang
diberi oleh Allah Ta'ala kesenangan-kesenangan dunia, perhiasan dunia, ternyata dia dicegah, dihalangi oleh Allah Ta'ala dari keindahan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita makan makanan yang mewah, makan makanan yang lezat, sementara hakikatnya Allah Ta'ala itu mencegah, melarang diri kita untuk memakan makanannya ruh. Gitu. Apa makanan ruh? Makanan ruh itu adalah zikir. Ketika kita terlalu makan makanan yang banyak, bisa jadi ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang malas sehingga untuk berzikir saja tidak mau. Kalau tidak mau, misalnya setidaknya kita itu malas-malasan untuk berzikir. Barangkali Allah Ta'ala itu mendekatkan manusia kepada kita, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menjauhkan diri kita dari Allah. Barangkali Allah Ta'ala itu memberikan kita ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu yang luas, ya. Kemudian pemahaman yang mendalam, pemahaman yang tidak diberikan kepada orang lain menurutnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghijab kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali sebaliknya, ketika Allah Ta'ala itu mencegah diri kita untuk menguasai banyak ilmu, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala itu memberikan kita kesenangan, memberikan kita kebahagiaan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seseorang itu sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dekat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu akan memberinya ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajari oleh seorang pun, alias ilmu laduni, ya kan? Tetapi untuk mencapai ilmu laduni itu kita jangan terlalu pede. Jadi kalau ilmu laduni itu kan artinya adalah ilmu laduni, ya kan? Yang berasal dariku, ilmu yang berasal dari Allah Ta'ala secara langsung. Jadi kalau keilmuan yang kita pelajari, yang kita bahas, yang kita sampaikan kepada orang lain, itu hakikatnya bukan ilmu kita. Ya misalnya ketika kita mengaji kitab Hikam, berarti ini sebenarnya adalah ilmunya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ketika kita mengaji kitab Fususul Hikam, maka yang kita pelajari itu adalah ilmunya Imam Ibnu Arabi. Ketika kita mempelajari kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awail wal Awakhir, maka yang kita pelajari itu adalah ilmunya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ketika kita membahas mengaji kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, maka hakikatnya kita itu membahas ilmunya Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusyairi. Ketika kita mengaji kitab Lataiful Minan wal Akhlaq atau Al-Minah Husaniyah atau Al-Anwarul Qudsiyah atau yang lain-lainnya, berarti yang kita kaji itu adalah ilmunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, sehingga ketika seseorang itu menginginkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia harus tahu diri dong. Harus tahu diri. Kesolehannya itu seperti apa, ketakwaannya seperti apa, kemudian ketawabuannya seperti apa, kecintaan dirinya kepada Allah Ta'ala itu seperti apa. Sehingga ketika seseorang itu sudah menjadi orang yang tawabu, orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang cinta kepada Allah, bisa jadi oleh Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu laduni. Ya, kalau berbicara boleh berdoa sih boleh berdoa gitu ya. Ya, tetapi jangan terlalu menyandarkan doa itu. Gambarannya
ketika seseorang berdoa, ya Allah, saya ini ingin mendapatkan ilmu laduni, ya, saya ini ingin mendapatkan ilmu laduni, kemudian memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, sedekah dan seterusnya, sementara dia itu nggak mau ngaji, ya, nggak mau berusaha, nggak mau berpikir, tidak mau mempelajari apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang santri. Maka secara syariat, dari mana seseorang itu akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia itu hanya menggunakan hakikat. Jadi kalau thariqah itu adalah perpaduan antara syariat dengan hakikat, antara syariat dengan hakikat, yaitu maksudnya syariatnya itu digunakan, kemudian hakikatnya itu juga digunakan. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syariat juga harus dia tempuh. Dia harus ikut ngaji, belajar dengan santri-santri yang lainnya, kemudian dia itu fokus dalam pelajarannya, gitu kan. Kemudian pemikirannya itu tidak pecah, sehingga tidak mengganggunya dalam mengaji. Makanya Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya, beliau mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi'uka an majmu'iha bibayanin daka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin, terus watuli zaman. Ada 6 hal yang seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu. Ini ilmu syariat dulu, ya, ilmu syariat dulu, ya, ilmu syariat dulu, di mana seseorang itu tidak akan menguasai sebuah ilmu syariat kecuali dia mengumpulkan 6 perkara yang akan dijelaskan oleh beliau. Katanya apa tadi? Ala la ta'ala ilmu illa bisawmi kan majmu'ah bayanin. Pertama apa? Dakain bisa, dakaun bisa. Kecerdasan, dalam arti dia nggak bego-bego amat gitu, nggak harus cerdas, keren gitu, nggak di atas rata-rata, bukan. Dakain. Wahirsin, kemudian semangat yang tinggi. Hirsin, semangat yang tinggi. Kalau orang ngaji kemudian semangatnya nggak tinggi, ya maka sulit untuk menguasai sebuah ilmu, karena kita membicarakan tentang penguasaan ilmu, ya. Dakain wa hirsin wastibarin, sabar ketika dia itu ketika membaca 1 kali belum paham, membaca 2 kali belum paham, membaca 3 kali belum paham, terus sabar. Jangan sampai ada keputusasaan di dalam dirinya, kan gitu. 3, sabar. Wa irsyadi ustadin, kemudian yang keempat itu adalah petunjuk dari guru. Dia punya guru, maksudnya yang mengajarinya tentang ilmu-ilmu syariat, ya, tuh, harus punya guru, ya, karena ilmu syariat itu beda dengan ilmu yang lain. Dimana kalau ilmu yang lain, ya misalnya ketika membahas tentang ilmu fisika, misalnya ilmu biologi, matematika, kemudian ilmu kedokteran dan lain sebagainya, itu bisa jadi seseorang mendapatkan ilmu tersebut tanpa melalui guru, tapi hanya cukup dengan otodidak, belajar sendiri, membaca sendiri, tuh, ya. Tapi kalau dalam ilmu syariat itu dia harus punya guru. Irsyadi ustadin, kemudian wabul ghatin, ada bekal untuk ngaji. Apa bekalnya? Ya untuk makan sehari-hari. Ya misalnya kalau dia itu nggak punya duit untuk makan sehari-hari, ya setidaknya pesantrennya itu menyiapkan, memfasilitasi gitu orang-orang yang tidak punya uang untuk kebutuhan makan sehari-hari, gitu. Wabul ghatin ada itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi itu,
seseorang yang sudah difasilitasi makan dikasih makan, kitab dikasih kitab, kemudian rokok dikasih rokok, tempat dikasih tempat, makan dikasih makan, rokok dikasih rokok, apalagi tuh? Batinnya udah disediakan. Wabil kotinya udah lengkap, tetapi masih aja nggak mau ngaji, kan aneh, itu. Sehingga dia itu bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, waktu di zamani, masanya lama. Jadi pesantren setahun 2 tahun itu ya belum cukup untuk menguasai sebuah ilmu ya. Nah itu ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu harus ketika seseorang itu ingin menguasai ilmu syariat, jadi dia harus memenuhi 6 syarat tadi. Kalau tidak terpenuhi ya maka susah untuk bisa menguasai ilmu syariat. Baru setelah ilmu syariat dia kuasai, barulah dia itu mengejar ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Dengan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alima man amila bi ilmihi allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan diberikan ilmu ya yang sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya itu belum pernah diketahui. Nah, sehingga itulah ilmu laduni gitu. Nah, sehingga bentuknya bervariasi antara orang yang sudah usul ke Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang belum usul ke Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau seseorang yang usul ke Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ada jawaban secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau melalui malaikatnya itu. Kalau orang yang belum usul, itu ilmu laduninya itu biasanya ketika dia belum memahami sebuah permasalahan dari bertahun-tahun lalu, kemudian sekarang dia itu baru memahaminya, itu baru dikatakan sebagai ilmu laduni gitu ya, meskipun ya semi-semi kalau gitu, katakanlah semi ilmu laduni gitu ya. Nah, sehingga jangan disamakan dengan ulama-ulama terdahulu, di mana misalnya seperti gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani bernama Syekh Ali Al-Khawas. Jadi beliau itu dikenal sebagai seorang wali, dikenal sebagai seorang wali kutub bahkan. Tetapi beliau itu adalah seorang yang ummiyun, yaitu la yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Sementara nulis dan baca itu adalah wasilah yang terbesar dalam menerima pengetahuan dari orang lain. Bisa nulis, bisa baca, ya, itu adalah wasilah terbesar dalam menerima pengetahuan. Nah, sementara Syekh Ali Al-Khawas ini, ya beliau seorang wali, ya beliau seorang wali kutub. Kemudian ketika ditanyakan tentang permasalahan apapun, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama atau dalam urusan akhirat, beliau menguasainya. Kenapa? Ya karena yang menjadi kitabnya itu adalah hatinya. Itu. Yang menjadi kitabnya itu adalah hatinya. Hatinya sudah bersih. Hatinya sudah tidak ada dendam. Hatinya sudah tidak ada iri, tidak ada dengki. Ya. Ya meskipun dalam pembicaraan beliau, ya beliau tidak pernah merasakan seperti itu. Beliau tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah orang yang soleh, orang yang hebat, orang yang wali dan seterusnya, tidak pernah. Ya, tapi setidaknya dari perilakunya, dari akhlaknya, dari perbuatannya itu kelihatan. Itu tuh. Sehingga orang yang seperti itu layak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu laduni. Nah, sementara biasanya santri-santri nih, teman-teman santri nih ya, kawan-kawan santri, teman-teman santri, dia selalu mengharapkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya 6 syarat tadi itu tidak dilaksanakan, sehingga ini adalah hal yang kalau membahayakan sih enggak ya, hal yang
patut dinasihati lah. Orang-orang yang seperti itu patut dinasihati karena masyarakat dari ilmu yang demikian, sehingga terkadang seseorang itu dicegah oleh Allah Ta'ala, tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, memberikan wusulnya, memberikan ma'rifatnya kepada orang tersebut, sehingga ketika seseorang itu sudah wusul, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu sudah tidak butuh lagi dengan kitab-kitab yang seperti ini, yang kayak hikam gitu, ada di tulisan gitu, nggak perlu, karena yang menjadi kitabnya itu adalah hatinya, dimana ketika dia tidak mengetahui permasalahan apapun, dia bertanya kepada Allah, bertanya kepada hatinya, kemudian nanti Allah Ta'ala akan memberikan jawaban yang langsung. Itu kalau para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana misalnya seperti Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, kaitannya dengan hikmah ini. Syekh Ali Al-Khawas ini tidak diberi kemampuan untuk membaca dan menulis, tetapi meski demikian beliau ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah, bahkan wali kutub, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan beliau menguasai semua ilmu yang ditanyakan kepada beliau. Jawabannya apa? Atau rahasianya apa? Rahasianya adalah dengan membersihkan hati dari semua penyakit-penyakitnya, alias usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk hikmah yang pertama. Kedua. Udah berapa lama? Waduh, hampir sejam. Oke, untuk penutup dari hikmah yang kedua ini, rubbama a'taka fa mana'ak, rubbama mana'aka fa a'taq. Seringkali Allah Ta'ala itu memberikan pemberian kepadamu, tetapi hakikatnya itu adalah pencegahan Allah Ta'ala kepadamu. Seringkali Allah Ta'ala itu memberikan atau mencegah dirimu untuk menggapai impian-impian yang disukai oleh syahwatmu. Ternyata itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup hikmah ini akan saya kutipkan sebuah perkataan dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Akbar, Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, idza muni'ta fadzaka aqau. Ketika Allah Ta'ala itu mencegahmu dari keinginan-keinginanmu dan harapan-harapanmu, maka itulah pemberian Allah, maka itulah karunia Allah. Dan wa idza u'tita fadzaka man'uhu. Dan ketika engkau diberi oleh Allah Ta'ala, ketika harapanmu, keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzaka man'uhu, maka itu hakikatnya adalah larangan, adalah halangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Sehingga apa langkah yang harus kita ambil? Maka kata beliau, fatruk fakhtari tarka alal akhdi, maka pilihlah meninggalkan untuk mengambil. Maksudnya, udah kamu jangan ngambil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu, di mana pemberian ini atau sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hal yang sesuai, yang cocok dengan syahwat kita, dengan nafsu kita, ya maka pilihlah untuk meninggalkannya, untuk tidak memintanya. Nah, makanya hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada hikmah-hikmah sebelumnya, bahwasanya hal inilah yang menjadikan para ulama, para aulia, para solihin, mereka itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mengkhawatirkan bahwa ketika mereka diberi
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian itu dapat menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian yang lain mereka tidak mau berdoa bahkan selama 30 tahun. Itu ya. Mata futiha laka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal apa Allah taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kita diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.